Metode amenorea laktasi atau MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan ataupun minuman apapun lainnya. Metode kalender ini merupakan metode keluarga berencana alamiah atau KBA yang paling tua. Pencetus KBA sistem kalender adalah Dr. Knaus, ahli kebidanan dari Vienna, dan Dr. Ogino, ahli ginekologi dari Jepang. Metode kalender ini berdasarkan pada siklus haid atau menstruasi wanita. Pengguna KB MAL yaitu ibu yang menyusui secara eksklusif, belum mendapatkan haid, bayi yang berumur di bawah 6 bulan. Hitungan KB MAL untuk ibu, tidak mengganggu saat senggama atau hubungan suami istri, tanpa mengeluarkan biaya, mudah digunakan asal konsisten, tidak perlu alat, tidak bertentangan dengan agama ataupun budaya untuk bayi mendapatkan kekebalan pasif, yaitu mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI. Kekurangan KB MAL yaitu efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapat haid dan menyusui secara eksklusif. Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B dan HIV/AIDS. Tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Metode KB kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat KB kalender yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau pencegah kehamilan, dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Keuntungan dari KB kalender yaitu lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak memerlukan biaya, dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Adapun kekurangan dari KB kalender yaitu memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri, harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 siklus. Siklus menstruasi yang tidak teratur akan menjadi penghambat. Cara penerapannya yaitu catat siklus haid selama 6 bulan sampai mendapatkan rata-rata siklus haidnya. Lalu, kita hitung kapan terjadinya sel telur atau ovulasi. Ovulasi terjadi 14 hari sebelum haid. Rumus ovulasi sama dengan siklus haid dikurang 14 hari. Metode coitus interruptus adalah suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Ejakulasi terjadi jauh dari genitalia eksternal wanita. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan alat atau murah, tidak menggunakan zat-zat kimiawi, selalu tersedia setiap saat, tidak mempunyai efek samping. Adapun kerugiannya yaitu angka kegagalan cukup tinggi, kurangnya kontrol diri pria yang pada metode ini justru sangat penting. Kenikmatan seksual berkurang bagi suami istri sehingga dapat mempengaruhi kehidupan perkawinan. Metode suhu basal yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu tubuh basal menentukan masa ovulasi. Karena progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum menyebabkan peningkatan suhu basal tubuh. Sebelum perubahan suhu basal tubuh dipertimbangkan sebagai masa ovulasi, suhu tubuh terjadi peningkatan sedikitnya 0,4 derajat Fahrenheit atau 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius di atas 6 kali perubahan suhu sebelumnya yang diukur. Kekurangan dari metode ini yaitu metode tidak efektif, sulit dilakukan oleh pasangan suami istri, tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS, memerlukan motivasi dan kemampuan tinggi untuk mengikuti perintah. Adapun kelebihannya yaitu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pemeriksaan medis, melibatkan partisipasi suami, dan dapat dilaksanakan sesuai keinginan pasangan suami istri. Metode lendir serviks adalah metode KB alami di mana wanita harus mengamati perubahan ciri lendir yang dikeluarkan dari serviks sepanjang daur. Metode ini dilakukan dengan berpantang senggama mulai dari hari keluarnya lendir serviks sampai 3 hari penuh sesudah hari puncak.
Adapun kelebihannya yaitu tidak memerlukan biaya, dapat digunakan untuk merencanakan kehamilan, mencegah terjadinya kehamilan, tidak memerlukan pemeriksaan medis, tidak ada interaksi dengan obat-obatan, tidak mempengaruhi ASI dan tidak ada efek samping hormonal, melibatkan partisipasi suami dalam KB. Adapun kekurangannya, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya, tidak dapat melindungi dari IMS, memerlukan kesabaran dan ketelitian, serta memerlukan motivasi dan kemampuan tinggi untuk mengikuti perintah. Metode sintotermal merupakan keluarga berencana alamiah yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode ini mengkombinasikan metode suhu basal dan mukosa serviks. Tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa metode ini mengamati 3 indikator kesuburan, yaitu perubahan suhu basal tubuh, perubahan lendir serviks, dan perhitungan masa subur melalui metode kalender. Manfaatnya yaitu metode sintotermal digunakan sebagai alat kontrasepsi atau menghindari kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual ketika berpotensi subur. Selanjutnya, metode ini digunakan jika menginginkan kehamilan dengan melakukan hubungan seksual ketika berpotensi subur. Keuntungan dari metode ini yaitu tidak ada efek seperti obat-obatan, alat, bahan kimia, atau operasi yang dibutuhkan, aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan, dapat langsung diberhentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan, tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah belajar metode sintotermal dengan benar. Adapun kerugiannya yaitu tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi, berpenyakit, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol. Metode ini kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks. Metode sintotermal juga memerlukan kerjasama antar pasangan suami istri.